Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Lalu setelah itu di hari terakhir dibaca surah Qaf, surah ke-50 sampai ke Anas, surah ke-114. Kalau orang awam menyebut surah yang pendek-pendek itu dimulai dari surah An-Naba, surah ke-78, juz ke-30, halaman 582 dimulai sampai ke 604. Padahal sebetulnya menurut hadis ini yang mufassal itu dimulai dari surah ke-50, surah Qaf, sampai ke surah Anas. Kalau itu konsisten dibaca, maka insya Allah 7 hari 1 kali khataman. Pak Ustaz sekarang boro-boro 7 hari khatam. 1 hari baca Quran, ayat pertama udah lumayan. Begitu ayat kedua bilang konsentrasi, ayat ketiga sudah langsung ngantuk. Nah apa-apa Pak, Bu, cobanya seperti itu nggak apa-apa. 1 ayat, 2, 3 ayat untuk yang pertama. Masih latihan masih bagus, masih mau membaca 1 hari itu masih bagus. Bagaimana supaya kita bisa membaca sebanyak itu Al-Quran? Maka diperlukan rumusan. Jadi bacaan Al-Quran itu adalah makanan ruhani. Makanan ruhani. Orang yang menghidupkan ruhaninya, maka dia akan mudah membaca Al-Quran. Kalau ruhaninya sudah hidup, mudah membaca Al-Quran. Tapi kalau ruhaninya masih tertidur, boro-boro baca Al-Quran, mendengar saja malas, nolak dia. Oleh karena itu langkah awal untuk bisa kita membaca Al-Quran secara tartil istiqomah, langkah awalnya bagaimana? Maksakan supaya bagi kita bangun. Maka dari itu baginda Nabi tatkala bangun dari tidur, maka beliau akan membacakan surah Ali Imran, minimal 10 ayat surah Ali Imran. Dari mana bacanya? Dari ayat ke 197, 190 sampai ke ayat 200. Surah Ali Imran itu 200 ayat. Oleh baginda Nabi kalau begitu bangun dari tidur, beliau akan membacakan surah Ali Imran dari ayat ke 190 sampai ayat 200. Apa isinya? Ayat 190, inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Ayat berikutnya, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, dan seterusnya. Jadi ikro yang pertama adalah membaca dengan tartil dari mulai Al-Fatihah sampai Anas. Kenapa kita perlu membaca secara keseluruhan ayat Al-Quran? Agar supaya ilmu kita tidak nanggung, agar supaya ketika kita mengambil satu kesimpulan tentang ilmu Al-Quran, kita tidak keliru. Karena kalau 1 ayat saja menjadi sandaran kita, maka kita akan masuk ke dalam kekeliruan yang besar. Sebagaimana kita kasih contoh tempo hari. Kalau hanya 1 ayat membaca tentang keberadaan Allah misalnya, inna Allah alal arsy istawa, itu diulang-ulang lagi supaya ingat. Kalau cuma hanya membaca 1 ayat itu, Allah di atas, maka ini menjadi problem. Problemnya apa? Bumi kita bulat,
bagaimana? Tinggal atasnya itu sana, di kiri dan di kanan. Oleh karena itu ayatnya benar, tapi penafsiran dan pemahaman kita ya keliru. Kenapa? Karena belum semua ayat kita baca. Coba kalau kita baca lagi misalnya ayat 96, ayat surah Al-A'raf, di ayat terakhir wasjud wa sujud dan dekatkan dirimu kepada Allah, maka Allah dekat pada posisi ketika kita bersujud. Lalu kemudian ada ayat yang lain, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, sesungguhnya Allah berada di mana pun engkau berada. Tapi bukan berarti kemudian ditafsirkan Allah ada di mana-mana, bukan begitu juga. Karena Allah memiliki sifat al-muhit yang meliputi. Jadi makna-makna ayat itu harus diambil. Apalagi kalau kemudian kita membaca surah Qaf, laqad khalaqnal insana, sesungguhnya Allah menciptakan manusia dengan ciptaan yang sesempurna-sempurnanya. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu, dan Allah mengetahui apa yang dibisikkan dalam hatinya. Dan kemudian Allah berfirman, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, sesungguhnya aku dekat dengan manusia itu min hablil warid, bahkan lebih dekat lagi dari urat dengan lehernya. Kan begitu keberadaan posisinya Allah. Nah, oleh karena itu para ulama dalam konsep-konsep seperti itu mengambil ilmu, dihimpun. Apa ilmunya? Salah satunya ilmu tauhid dihimpun dalam kitab Tijanul Daruri misalnya. Sehingga atau dalam kitab Aqidatul Awam, maka disimpulkan sifat Allah itu mukhallafatul lil hawadits, tak sama dengan makhluknya. Maka kemudian disimpulkan setelah membaca Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas, muncul satu kesimpulannya. Apa itu? Tentang Allah, misalnya Allah wujud kidam baqo mukhalafatul lil hawadisi yamu binafsihi wahdaniyat kudra iradah ilmu hayat. Jadi seperti itu kesimpulan itu diambil. Tidak satu ayat kemudian ditafsirkan, satu ayat ditafsirkan, itu bertingkat. Maaf, tingkat TK kalau model seperti itu. Dulu kalau kita belajar, saya kebetulan dulu dosen sistem informasi manajemen. Dalam sistem informasi manajemen, yang namanya ayat-ayat satu-satu itu sebagai tanda-tanda saja. Jadi informasi itu belum disebut informasi kalau baru muncul 1, 2, 3, 4 itu baru disebut data. Jadi data-data itu harus kita kumpul, kita himpun. Data-data penjualan misalnya setiap hari beberapa outlet itu dihimpun data-data. Setelah data-data itu dihimpun, barulah dirumuskan, itu yang disebut dengan informasi. Jadi informasi adalah data yang dihimpun. Sama juga dengan membaca Al-Quran. Pada tahap pertama Iqra, ayat-ayat itu merupakan data-data yang harus kita himpun. Nanti kita himpun di mana? Dalam bentuk informasi. Dan begitu informasi yang kita cinta betul kepada kebenaran Nabi Idris. Dikisahkan Nabi Idris ini sekarang karena cinta kepada kebenaran yang beliau cari adalah kecintaan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui apa? Melalui belajar yang sedemikian tekun. Apa yang dipelajari oleh Nabi Idris? Nabi Idris itu mempelajari suhufnya Nabi Adam alaihissalam. Jadi Nabi Adam itu ada nama Nabi Sis di antara Adam dengan Idris itu suhuf, itu dipelajari oleh Idris. Dan suhufnya itu menyebabkan Nabi Idris alaihissalam
bisa naik ke tangga-tangga langit. Nah, singkat cerita Nabi Idris inilah Nabi yang sampai hari ini masih bisa apa di langit keempat. Ilmu Islam itu ilmu tak tanggung Pak. Kalau dipelajari tembus. Kalau kita gimana? Bisa nggak kira-kira seperti itu? Bisa nggak Pak? Masih meragu Bapak. Bisa nggak kita sampai tembus ke langit-langit? Bisa nggak? Kita tuh bisa karena Nabi Muhammad SAW melaksanakan Isra Mi'raj itu sampai Sidrah Al-Muntaha, sisi terjauh alam semesta. Bahkan alam yang dilalui oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, di setiap tangga langit berjumpa dengan para nabi. Langit pertama berjumpa dengan Nabi Adam alaihissalam. Langit kedua berjumpa dengan Yahya dan Isa alaihissalam. Di langit ketiga, di langit keempat berjumpa dengan Idris alaihissalam. Terus setiap langit berjumpa dengan para nabi. Makanya berjumpa baginda Nabi di satu alam yang dimana malaikat sudah tak sanggup lagi melalui alam itu. Berjumpa dan kemudian diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Sholat inilah yang dikatakan oleh Nabi Mi'rajul mu'min. Mi'rajnya orang-orang yang beriman. Problem kita hari ini boro-boro Mi'raj sholat kita berantakan. Ini problem. Problemnya di mana? Balik lagi ke soal ruhani yang tak terurus. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ternyata waktu cepat berlalu. Cerita baru aja Nabi Idris, Nabi Adam belum juga dibahas, baru bahas Nabi Idris karena soal masuk ke tangga langit di langit keempat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita dapat berjumpa lagi di minggu yang akan datang. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayangnya aja pelajari Adamun. Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam.